Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Irma dalam pembelajaran agama Islam. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama, menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap bersyukur. Yang ketiga, kalian diminta untuk memahami sikap bersyukur. Dan yang terakhir diminta untuk mencontohkan sikap bersyukur baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di bab 7 ini kita akan membahas tentang sikap bersyukur. Tahukah kamu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sangat banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia pandai mensyukurinya dan jangan sampai kita mengingkarinya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Adapun macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu antara lain yang pertama adalah Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman, ya. Jadi Allah memberikan kita bumi sebagai tempat kita tinggal yang nyaman. Yang kedua yaitu Allah memberikan kemampuan dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dengan kemampuan, dengan kecerdasan dan ilmu pengetahuan tersebut, manusia dapat menjalankan kehidupannya di muka bumi ini dengan baik. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk secara berpasang-pasang, ya. Jadi anak-anakku semuanya Allah itu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Contohnya langit dan bumi, ya, lautan dan daratan, ya. Manusia pun juga Allah ciptakan berpasang-pasang. Itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Selanjutnya Allah juga menurunkan hujan dan rezeki kepada hambanya, yaitu kepada manusia. Next, nikmat yang lain yang Allah berikan antara lain yaitu semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah, ya. Tadi Allah menciptakan bumi dan Allah juga menciptakan sumber daya alam, ya. Ini merupakan rezeki dan nikmat yang Allah berikan yang kita harus menjaga dan melestarikannya, ya. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, maka tidak akan ada lagi yang orang lain yang bisa menjaga dan melestarikannya. Kemudian Allah juga menurunkan air hujan, ya, yang sedikit demi sedikit untuk keperluan makhluknya. Jadi kalau misalnya Allah menurunkan air hujan secara keseluruhan, nanti bumi ini bisa-bisa tenggelam, ya. Makanya Allah itu menurunkannya sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Yang ketiga yaitu tanah yang tandus, kering dan tidak tumbuh pepohonan akan subur ketika turun hujan, yang mana buah-buahan dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan hidup kita. Jadi Allah itu maha segala-galanya, ya. Tanah yang kering dan tandus saja, ketika Allah menginginkan ada pohon yang tumbuh di sana, maka pohon itu juga akan tumbuh,
ini merupakan bukti kebesaran yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Oke, selanjutnya, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang artinya di sini, maka makanlah yang halal bagi baik dan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi kita diminta untuk makan ya, makanan yang halal ya, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu ya, dan syukurlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, berdasarkan Quran surat An-Nahl tersebut ayat 114, kita diminta untuk memakan makanan dan minuman yang halal ya. Jadi teman-teman tidak boleh memakan makanan yang haram. Makan dan minum tidak berlebihan ya, dilarang untuk makan dan minum berlebihan ya. Kalau sudah merasa kenyang, berarti anak-anakku semua sudah di-off dulu makannya ya. Nanti dilanjut lagi kalau sudah lapar. Nah, sebelum kita diminta untuk membaca doa sebelum makan dan minum. Jadi kalian sebelum makan dan minum jangan lupa untuk membaca doa. Kemudian kita diminta untuk tidak membuang makanan dan minuman. Jadi anak-anakku semuanya jangan sampai kita membuang makanan dan minuman ya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian punya kelebihan makanan, maka berikanlah kepada orang lain daripada dibuang. Di sini orang-orang yang bersyukur itu memiliki keutamaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Quran surat Ibrahim dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sini Quran surat Ibrahim ayat 7 yaitu, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi Quran surat Ibrahim ini kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya, dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, maka kenikmatan yang Allah berikan akan terus bertambah. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingkarinya ya, kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim di sini bunyinya itu, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu, maka dia lebih pantas menempati kedudukan lebih tinggi daripada kamu, agar kamu tidak mengandai-andai. Jangan kamu pantas-pantaskan kedudukan orang lain di atasmu. Jadi maksud hadis riwayat Bukhari Muslim ini yaitu, di sini kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Selain itu, kita harus memandang ke bawah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi contohnya seperti ini, Ananda jangan sampai melihat orang-orang yang lebih dari kita dalam segi kekayaan, pangkat, dan kedudukan. Contohnya misalnya kita melihat orang di seberang kita sangat kaya raya, kemudian kita berandai-andai, seandainya aku punya rumah yang besar itu ya, seandainya aku punya mobil yang mewah itu ya. Padahal di rumah kita sudah punya rumah, kita sudah punya kendaraan, tapi kita masih memandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Nah, ini menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya dengan pangkat dan kekayaan, kedudukan. Kita bisa melihat orang jadi menteri misalnya, sedangkan kita jadi dosen misalnya. Seandainya saya jadi menteri misalnya, kayak gitu ya Sang ya. Jadi kita tidak boleh
mengandai-andai atau melihat seseorang yang lebih dari kita ya. Jadi apa yang Allah berikan itu kita harus syukuri. Jangan kita bandingkan diri kita dalam hal kedudukan, pangkat, dan kekayaan dengan orang lain. Kita harus iri kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki akhlak dan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita atau sikap kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama cara kita mensyukurinya yaitu mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berbuat yang lebih baik ya. Teman-teman, tidak hanya kita bisa mengucapkan alhamdulillah ya, untuk mensyukuri nikmat Allah itu caranya juga dengan berbuat yang lebih baik ya kepada orang lain, kepada ayah dan bunda ya, kepada teman-teman. Kemudian meninggalkan perbuatan yang buruk ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan nikmat ya, kita mensyukurinya dengan cara meninggalkan perbuatan yang buruk. Kemudian melakukan perbuatan yang baik kepada sesama ya, sama dengan tadi ya, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi teman-teman kalau memiliki kelebihan harta boleh bersedekah kepada orang lain. Selanjutnya menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi nikmat yang Allah berikan itu ya, baik berupa nikmat kesehatan, umur yang panjang ya, kekayaan, kelebihan ilmu ya, artinya Allah memberikan kita kecerdasan yang luar biasa, maka semua itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara beribadah yang lebih baik, dengan cara melaksanakan sholat yang lebih baik ya, seperti itu ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa materinya diulang-ulang di rumah, dan anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, Miss mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.